Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah pada pagi hari yang penuh berkah ini di cuaca yang teduh dan begitu sejuk. Insya Allah mudah-mudahan sesejuk hati kita, meski banyak persoalan menerpa, beban hidup yang silih berganti, ya. Namun tidak mengurangi semangat dan keinginan kita untuk tetap merapat dan dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kita bersalawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah mudah-mudahan kita termasuk umat yang mencintai beliau dan cinta kita akan bersambut kelak di yaumil akhir nanti, karena rindu ini akan terpautkan dengan apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita kelak di kemudian hari bila Allah mengizinkan akan berjumpa dengan beliau, insan pilihan kekasih Allah yang selalu kita sholawat berkumandang di bibir kita dan teladannya kita ikuti sampai hari ini. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sepertinya saya sudah 7 purnama ada di sini ya. Entah kenapa ya, atau kita tuh udah ada, yaitu orang-orang yang beramal soleh. Amal soleh itu adalah kunci meraih kebahagiaan. Amal itu adalah perbuatan, soleh itu adalah kemaslahatan. Jadi setiap perbuatan yang bisa mengundang, yang bisa melahirkan, yang bisa menghadirkan, yang bisa memberikan kontribusi kemaslahatan, itu adalah jalan atau kunci untuk meliris kebahagiaan. Namun kenyataannya dalam perjalanan hidup masih banyak kita yang belum bisa membuka karena kuncinya belum ada, ya. Jadi makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pesan indahnya pada kita, ya.
Jadi seseorang yang hidupnya bahagia itu bukan hanya seseorang yang jika menemukan kebahagiaan, sesaat kebahagiaan itu hilang. Hilang. Hari ini bahagia, besok tidak lagi bahagia. Hari ini tersenyum, besok menangis. Tapi memang itu kan fragmen dunia kayak gitu. Di dunia tuh kayak gitu, nggak terus kita bahagia, nggak terus kita sedih. Ada di mana segmen-segmen itu datang. Tetapi yang dikatakan kita hidup bahagia adalah bahkan dalam kesedihan itu kita pun tetap merasakan kebahagiaan. Ya, tetap ada rasa kenyamanan. Karena inti dari kebahagiaan itu adalah ketenangan. Banyak orang pura-pura bahagia, Bu. Demi apa? Demi konten. Pura-pura bahagia demi netizen. Ya. Jadi dia mengupload segala sesuatu. Jadi yang dia butuhkan sebetulnya bukan kebahagiaan dirinya, tapi yang dia butuhkan adalah komen netizen dan jempolnya. Ya. Jadi di sini kita sudah salah kaprah. Sehingga memaknai kebahagiaan itu adalah bila seseorang viral di media sosial. Bila apa yang diuploadnya, apa yang dikirimkannya banyak memperoleh apresiasi meskipun dirinya sendiri tidak merasakan kebahagiaan dari apa yang dia upload, yang dia apresiasikan, yang dia sebarkan. Konten-konten yang dia buat tiap hari. Nah, itu kan sebetulnya pangsa pasar. Iya kan? Kenapa intinya? Karena orang bahagia itu tidak butuh apresiasi orang lain. Orang bahagia itu nggak sempat ngupload foto. Saking sibuk dengan kebahagiaannya. Ya, itu hakikat kebahagiaan yang diraih. Nah, jadi apa kunci? Ulama kita berpesan bahwa ada 4 itu. Bagaimana kita bisa merasakan hidup kita ini adalah sesuatu yang membahagiakan buat kita. Ya. Jadi apa? Modal utama setelah kita punya iman itu jangan disia-siakan karena mahal itu iman. Besarnya amal soleh yang kita kerjakan selaras dengan keyakinan dan keimanan yang kita miliki. Ini amal soleh ini, Bu. Ya, ini amal soleh. Banyak orang-orang nanya gini, kenapa sudah tua masih ngaji aja gitu. Jalan ke kamar mandi aja susah tapi masih pengen ke majelis taklim itu. Ya. Nah ini, dan isinya majelis taklim ini kan beraneka ragam, muda juga masuk, tua masuk ya. Yang masih punya suami atau tidak punya suami monggo. Iya, asal apa kuncinya? Asal apa kuncinya? Berada di sini itu untuk meraih sesuatu. Ya, untuk menginginkan sesuatu. Nah, jadi di sini apa? Amal soleh yang kita raih. Amal soleh yang kelak di kemudian hari bukan hanya menolong kita secara pribadi, tapi juga menolong orang-orang yang kita cintai. Bukankah kita berniaga di dunia ini berbekal harta? Iya. Berbekal sesuatu bukan hanya untuk diri kita, tetapi juga untuk orang-orang yang kita cintai. Iya. Ngaji, ikut kajian, zikir, muhasabah, rihlah diniyah. Itu semua. Belum lagi aktivitas di dalam rumah. Ya apa begini terus kita hidup ya dengan ngaji dari satu tempat ke tempat lain. Apakah ada kepuasan? Ada tentu. Apakah ada kenaikan harta? Nah itu pertanyaan relatif ya. Nah, tidak ada yang orang bagi uang ke majelis taklim ini, tidak ada ya. Tidak ada ngaji itu minta kaya. Tapi ketika duduk di majelis taklim sudah merasakan ketenangan, itu artinya koneksi udah berjalan. Ya. Tapi kalau udah di majelis taklim masih juga resah, berwuduklah dulu. Ya, sholatlah dulu. Temukan jawaban. Supaya apa? Supaya wifi-nya bagus. Kalau wifi-nya bagus kan linknya gampang. Jadi ini mencari amal soleh. Ya. Ini kenapa ya? Istrinya rajin ke masjid, suaminya alergi masjid itu ya. Ibu bapaknya rajin ke masjid, tapi anak-anaknya tidak kenal masjid. Kan kayak gitu. Banyak itu ketimpangan dalam hidup. Padahal kita udah memiliki semuanya, tapi ada aja kegelisahan. Kita pikir rumahnya mewah, ya, kendaraannya mewah, semuanya serba wah, kan kayak gitu. Itulah hidup bahagia. Masuk mobil, dibukain pintu, keluar dibukain. Di kamar ada pendingin,
Di mobil ada pendingin, semuanya dingin, ya. Di luar pun begitu, ya. Semuanya serba dicari yang baik-baik, tapi ternyata tidak ditemukan juga kebahagiaan. Maka berlakulah apa yang dikatakan Nabi, laisal ghina an kasratil arad walakinnal ghina ginan nafas. Yang namanya kebahagiaan itu bukan dengan banyak jumlah nominal. Berapa sih harta yang kita punya? Ketika kita bicara soal harta, ada lagi yang lebih tinggi. Ini punya deposito semua enggak yang hadir di sini? Ya kalau ada juga ngapain bilang-bilang. Gimana ini saldonya penuh semua enggak ini hari? Kayak gitu. Belum lagi aset-aset gitu. Berapa asetnya kalau dihitung itu. Tapi kita pakai baju setiap hari yang nempel di tubuh kita ini hanya satu baju plus kerudung. Kita makan berapalah? Paling kuat 2 kali nambah. Ini ada keterbatasan. Enggak ada orang punya baju banyak itu dipakai 5-5-nya sekali pakai. Enggak ada. Gitu. Ya ini keterbatasan kan kayak gitu. Maka ketika ketenangan itu ada, mana ini? Makanya saya bilang tadi nih ya. Walakinnal ghina ginan nafas. Ini makanya ini orang bahagia ini. Bukan orang kaya tapi orang bahagia. Karena banyak orang kaya belum tentu bahagia. Kalau saya katakan inilah orang kaya yang bahagia. Ini orang kaya yang bahagia. Tidak ada orang kalau tidak kaya pagi-pagi udah duduk PW di sini. Tidak ada. Mereka sibuk di pasar sana. Dagangannya belum laku. Bahkan ada mereka yang saking tidak bahagianya mandi pun belum. Tapi kita alhamdulillah bukan cuma sudah mandi ya. Ya, sempat sarapan meskipun sedikit. Nah, mandi sudah, berbenah sudah, duduk kita di sini. Ya, enggak kita pikirkan apa yang kurang dalam hidup kita, apa yang kita cari, nyari ketenangan hidup, nyari kebahagiaan hidup. Ada rasa bahagia di sini, tentu. Karena orang-orang yang bahagia itu ukurannya di mana? Di hati. Hati itu muncul di mana? Di wajah. Makanya wudhu menjadi rukun membasuh wajah. Orang bahagia kelihatan di wajahnya. Orang gak bahagia kelihatan juga di wajahnya. Nah, jadi apalagi yang gampang ditebak. Iya, kalau kayak gini ketahuan suaminya gak pulang 3 hari. Kalau kayak gini, ketahuan ini habis dapat arisan. Waduh, sempit sekali diri kita kalau wajah kita tuh bisa ditebak oleh orang. Jadi orang yang bahagia sukar ditebak wajahnya. Ini sih Ustazah Yati kayaknya gak pernah susah ya. Untuk apa susah ditebar pada orang lain? Mendingan buka koneksi yang baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kan indahnya hidup. Jadi kenapa? Kita tuh harus menjadi orang yang punya prinsip dan bersahaja. Inilah orang bahagia. Makanya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Furqan ya, dijelaskan itu wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Hamba-hambaku yang disebut ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan, ketika mereka berjalan, mereka jalan dengan bersahaja. Jalan bersahaja gitu Bu, jalan yang optimis, bukan jalan yang pesimis. Meskipun kondisi kita sedang tidak baik-baik saja. Ya, kondisi kita tidak sedang baik-baik saja. Itulah kata Imam Syafi'i orang kaya. Dia seperti nampak baik-baik padahal sebetulnya kondisinya sedang tidak baik-baik. Haunan. Haunan itu adalah jalan yang penuh optimisme. Kenapa? Karena di sana dia punya harapan yang kuat. Kenapa tadi? Tidak pernah orang beriman, orang bertakwa itu takut miskin. Tidak pernah orang bertakwa itu khawatir. Tidak pernah orang bertakwa itu gelisah. Tidak pernah orang bertakwa itu takut. Kenapa? Karena setan akan melumpuhkan kekuatan manusia dengan ketakutan. Yang pertama hadir dalam hidup kita yang paling kuat itu Bu, ketakutan. Takut. Ya, makanya di Al-Baqarah 155 Allah jadikan momen gini untuk membenturkan kita menjadi manusia yang waspada. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawf wal ju'. Ya. Takut lapar, takut haus, takut kurang, takut kehilangan. Wa naqsim minal amwal wal anfus. Takut kehilangan harta dan jiwa. Ya. Tapi ketika Allah bicara tentang rasa takut, di belakangnya Allah berkata pada kita, wa basyiris sabirin, kabarkan berita ini. Kenapa? Akan hilang tuh ketakutan dengan munculnya rasa sabar. Jadi takut itu. Jadi makanya ketika kita takut sakit, takut miskin, itu tidak begitu berbahaya. Yang lebih berbahaya adalah ketakutan itu sendiri. Masa depan belum datang tapi udah takut menghadapi masa depan. Anak belum menikah tapi sudah takut dapat pasangan yang tidak benar. Bu, kita belum miskin tapi sudah takut dengan kemiskinan. Kita belum jalan dengan takdir
takdir yang Allah tetapkan pada kita. Tapi kita sudah dibelenggu dengan rasa takut. Makanya rasa takut ini lebih berbahaya daripada rasa sakit dan rasa lapar. Berbahaya itu. Ketika seorang alim ditanya, bagaimana rasa puncak takut, rasa yang paling berbahaya? Yang paling berbahaya itu adalah rasa takut. Umpama seekor kambing, kalau dia patah kakinya seiring berjalannya waktu dia akan sembuh kakinya itu. Dan dia akan berlatih jalan dengan 3 kaki. Tapi ketika seekor kambing diikat di depannya serigala, dia tidak akan makan sampai akhir tanpa sadar. Dia mati karena ketakutan. Ini rasa takut, Bu. Dilumpuhkanlah rasa takut kita. Karena keengganan rasa takut itu, sholat enggak khusyuk, ngaji enggak konsen. Ya, inilah kehancuran kita. Makanya Allah suguhkan itu. Kemarin banyak yang ketakutan. Bisa jadi kita bisa prediksi juga mereka yang wafat itu ya didera ketakutan. Nah inilah makanya. Filternya apa? Haunan itu, Bu. Haunan itu kita jalan, Bu, bersahaja. Kita jalan seperti orang dapat arisan, Bu. Pada dompet kita kosong. Oh. Kita jalan itu seperti ingin meraih bonus di luar sana. Kenapa? Karena begitulah ibadur rahman. Hamba yang maha pengasih. Seorang hamba. Ibad, panggilan abdun ada 2 konotasi. Yang pertama ibad, ya, yang kedua abid. Asal kata dari abdun. Ada ibad, ada abid. Ketika bicara tentang ibad inilah pilihan ayat yang sering dikemukakan. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Selalu ibad, tidak abid. Kenapa? Ibad itu adalah seorang hamba Allah yang ketika dia beriman, namun ketika dia melakukan kesalahan, segera dia menyadari kesalahannya. Jadi ibadur rahman adalah bukan hamba yang steril dari kesalahan, tetapi ketika dia bersalah, ketika dia berdosa, dia segera bangkit, optimismenya muncul kembali. Jadi prinsip bahagia itu kayak gitu. Kalau jalan natap ke depan, Bu, jangan ke kanan, tidak jelas akhirnya kiri kanan orang yang di depan ditabrak. Itu kan. Maka penting kita. Jadi alladzina yamshuna 'alal ardi haunan itu adalah jalan yang bersahaja, tidak menengadah ke langit seperti orang sombong. Tidak juga merunduk ke bumi seperti orang kekurangan. Banyak penderitaan. Orang bilang, "Kenapa jalanmu bungkuk begitu?" Tidak punya gairah. Ya, tidak punya semangat karena dari gestur tubuh orang bisa melihat kita ini orang bahagia apa enggak. Ya. Dari wajah kita ini, wajah ini udah lumayan kita tata bagus ini, Bu. Tapi aura dalam jiwa itu bisa berpengaruh terhadap polesan wajah yang kita punya. Percuma alis dinaik-naikin, bulu mata ditambah-tambahin, bibir dimerah-merahin. Kalau aura kebahagiaan nggak muncul dalam diri kita. Tapi tampil apa adanya, optimisme kuat dalam jiwa. Nah inilah muncul di sana pancaran kebahagiaan. Ini ya. Jadi bahagia itu di sini dalam. Ya. Bisa senyum, tapi senyumnya yang tulus, yang simetris, itulah orang bahagia. Karena kalau orang tidak bahagia, bisa jadi senyumnya jadi-jadian. Senyum dibuat-buat. Semuanya dibuat-buat itu tadi, konten dibuat-buat. Kan kayak gitu. Ya. Membuat sesuatu itu yang untuk membahagiakan orang lain aja. Ya. Sekarang kita banyak ketipu dengan situasi seperti ini. Ya kalau kita sih tulus-tulus aja. Orang mengupload sesuatu yang baik ya kita like kan kayak gitu. Kalau masih ada waktu ya kita komenin kan kayak gitu. Nah tapi Mbok ya kalau lebih nikmat itu adalah jujur apa yang kita rasakan. Itulah yang sebenarnya kita kemukakan. Ya. Jadi kunci yang pertama dalam perjalanan ibadur rahman ini adalah wa idza khatabahumul jahilun, apabila orang-orang jahil menyapa. Di luar sana banyak orang jahil, Bu. Komen gak berhenti-berhenti. Bu, ngapain dari muda sampai tua ngaji terus. Ngapain, Bu? Terus saja. Hidup kenapa begini-begini? Wah, itu kita dengerin omongan orang itu susah kita bahagia ya, Bu ya. Susah kita pakai baju kuning dikomenin. Pakai baju hijau dikomenin. Suami kita di rumah mulu dikomenin. Suami kita sukses juga dikomenin. Menantu kita, anak kita belum nikah juga ditanyain. Sudah nikah juga dia perhatiin. Kan kayak gitu. Ya. Tapi ada amal-amal yang bisa membuat kita bahagia itu haunan ya. Wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Udah ngomong aja sesuatu yang bikin sejuk. Yang bikin sejuk itu salam. Ya,
Jadi salaman itu salam, 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 salam. Salam itu yang nggak mesti cipika-cipiki. Ketika kita assalamualaikum, salam kita dijawab, tenang. Iya, itu tandanya apa? Ada interaksi meskipun kita tidak cipika-cipiki. Ada orang cium sana cium sini tapi lupa salam. Padahal puncak dari keunggulan sebuah hubungan adalah dengan salam itu. Wa idza khuyyitum bitaqiyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha. Apabila kamu diberi penghormatan yang sangat baik, balaslah dengan yang lebih baik. Kalau ada saudara kamu berucap assalamualaikum, jawablah dengan waalaikumsalam. Apabila ada saudara kamu berucap assalamualaikum warahmatullah, waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Apabila ada saudaramu berucap assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waridwanu. Apabila saudaramu memberikan sop ayam, balaslah dengan sop buntut. Betul, itulah bitakhiyah, penghormatan yang lebih. Apabila saudaramu membeli satu kerudung, balaslah dengan satu baju. Itu pemberian yang lebih ya. Jangan malah dikurangi. Diberinya sop buntut, dibalikinnya Indomie rebus. Nah. Ini umat Nabi bukan. Umat Nabi itu selalu melebihkan apa pemberian dari saudaranya. Bitahiyah. Tahiyah itu adalah apa? Pemberian yang utama. Ya, maka inilah prinsip orang-orang yang bahagia. Nah, yang pertama, kalau kita mau berjalan 4 kunci ini. Yang pertama, kunci orang kalau mau bahagia, jangan dengar yang tidak perlu kita dengar. Nah, telinga ini nih, telinga ini berapa jumlahnya? 2, kiri dan kanan lengkap gitu ya. Fungsinya untuk apa? Apa bedanya dengar dengan mendengarkan? Mendengar dengan mendengarkan. Yang satu diberi akhiran kan. Dulu ada pelajaran bahasa Indonesia kita. Apa bedanya mendengar dengan mendengarkan? Ibu, tausiah saya ini didengar atau didengarkan? Didengarkan, menyengaja berarti ya. Fokus kepada apa yang harus didengar. Ya, kalau sekedar dengar, lalu lalang saja itu. Oh ya, di samping suara saya ini kita masih bisa mendengar suara di luar sana. Itulah fungsi telinga, antara dengar dengan mendengarkan. Nah, kalau kita memasang telinga kita ini sebagai pengantar suara, semuanya masuk ke dalam tubuh kita, diramu dalam otak kita, direnungkan di dalam hati kita, betapa rumitnya hidup kita. Ya. Penting bagi kita untuk men-share. Kenapa? Karena telinga ini adalah salah satu sumber masukan tentang informasi. Lagi duduk bareng gini, enggak kedengeran loh mulainya. Tiba-tiba sebelah lagi, oh ya, betul enggak? Kalau dia ternyata udah pisah dari suami, kita mulai nyimak. Oh, ada info ini. Terbaru ini. Nah, kita nyimak itu. Itu namanya mendengarkan. Awalnya dengar, setelah muncul keseriusan mendengarkan. Kenapa? Berhati-hatilah. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan pernah kamu mereka sesuatu, membuat opini tentang sesuatu, berkomentar tentang sesuatu, nulis status tentang sesuatu, menjawab tentang sesuatu tanpa ada ilmunya. Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basara, penglihatan, wal fuad, hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Udah denger yang penting aja, denger yang memang kita enak ngedengarnya. Kalau yang nggak perlu kita denger ya udah. Oh, kita dengerin ocehan orang tentang kita, capek deh. Capek kita, Bu. Udah pakai baju ganti lagi karena dikomenin nggak matching. Capek kita nungguin. 15 menit kita pakai baju ini. Kalau dikomenin nggak matching, balik lagi pulang. Iya. Apapun komentar orang itu, oh terlebih lagi di media sosial itu. Masya Allah, maha benar netizen dengan segala firmannya. Oh. Saya tuh heran kalau lihat kayak gitu, waduh Masya Allah ya. Tidak usahlah kita, kenapa? Yuk kita fokus, selama itu masih punya dasar, punya alasan, dan apa yang kita dengarkan itu punya dalil. Dengarlah sesuatu yang membuat hidup kita ini nyaman dan tenang. Abaikan yang tidak penting, abaikan. Ya, abaikan. Ini telinga masih luar biasa ini fungsinya. Segala sesuatunya. Jadi apa kata Nabi? Salah satu min husnil Islam, kebaikan Islam adalah meninggalkan perkara-perkara yang tidak manfaat. Manfaat. Kadang-kadang memang cuek juga itu dibutuhkan. EGP. Kalau kata EGP itu enak banget kita, Bu. Mbak, tadi
Mbak dibilang kayak gini, EGP, udah ngaji, konsen, gitu. Konsen kita, ya. Disitulah kebahagiaan. Artinya kita membuat batasan untuk pendengaran ini, ya. Maka ketika kita ladeni semua yang masuk ini, betapa pusingnya kita ya. Ya, orang lain yang bermasalah, kenapa telinga kita yang kita pasang? Ya, padahal pendengaran kita ini masih ada, lebih baik kita dengarkan tilawah, kita dengarkan azan, kita dengarkan tausiah, ya. Kita dengarkan kalimat-kalimat thayyibah, ya. Tinggal tidak manfaat, sibuk apa? Sibukkan diri dengan yang bermanfaat. Yuk, tutup udah, tutup. Nah, inilah bahagia. Ya. Kalau memang mendengar itu tambah sakit, pura-pura budeg. Pura-pura budeg. Jangan cari informasi tentang mantan ketika kau dengar kau tambah sakit dan menderita. Tutup telingamu tentang hal itu, anggap saja kau tak pernah dengar. Anggap saja kita tidak pernah tahu. Kenapa? Karena dengan tidak tahu itulah kita menjadi bahagia. Ya. Jadi fokuslah pada urusan kita. Fokuslah pada apa yang akan kita capai. Maka insya Allah kita menjadi orang yang bahagia. Ya, insya Allah. Ya, baik. Yang kedua, jangan melihat apa yang tidak perlu kita lihat. Nah, ini mata ini. Jika bukan karena mata, tak mungkin ada cerita. Pulang, lihat orang kayak ini, ceritalah sama suaminya. Kan itu jadi cerita tuh. Jadi mata kita ini jernih, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu banyak orang-orang yang pengen matanya terbuka, ingin membaca Al-Quran, ingin menatap orang-orang alim. Mengapa mata kita yang masih jernih, masih indah kita fungsikan hanya untuk buka WA? Hanya untuk buka konten-konten orang. Yang kita lihat kontennya asik dapat uang, sedangkan kita dapat sakit hati. Kenapa dia yang mengajukan ke pengadilan, dia yang cabut gugatan, kita yang ribut? Ini sebetulnya ada penyakit apa di masyarakat? Para pembela-pembela, ya. Wong hakim saja tidak mengadili, iya atau tidak, bahkan seorang hakim ketika menghadapi persengketaan suami istri tidak boleh memisahkan. Kecuali keputusan pisah itu ada dari kedua belah pihak. Tidak ada kata perpisahan, terkecuali hadir dari sana. Kenapa jadi kita yang ribut? Jadi dilihat yang tidak penting, padahal urusan rumah tangga kita juga banyak. Aneh ini ya. Masih ditonton, masih dilihat, dia ngamuk, suaminya heran. Ada apa denganmu, Ma? Padahal rumah tangga kita sedang baik-baik saja. Iya, kita baik-baik saja. Tapi dengan fans saya sedang tidak baik-baik saja. Apa urusannya kita? Ya. Jadi kita ini sudah terpancing kepada hal-hal yang membuat kita itu capek dan lelah. Beli paket tapi hatinya sakit itu ya. Buka medsos tapi malah hidupnya menjadi rumit gitu. Kalau demikian halnya kita tinggalkan aja itulah setan gepeng ini di rumah kita itu. Mau ditinggalkan pengajian pengumumannya di sini itu ya. Kita juga butuh. Nah kalau gitu mari kita jadikan benda ini juga bisa bersama-sama dengan kita mensupport hal-hal yang baik gitu ya. Jangan terlalu jauh kita ini terbawa kepada hal-hal yang gak penting dalam hidup kita. Sudah berapa lama kita dipermainkan oleh situasi itu, padahal masih banyak PR-PR yang harus kita tunaikan dalam hidup kita. Ya Allah, lihatlah, coba lihat. Lihatlah tentang perkara-perkara mana yang penting dalam hidup kita. Yang punya nilai baik, yang punya nilai nambah, amal-amal soleh kelak di kemudian hari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bertanya pada kita. Berapa usia hidup? Mana jumlah amal yang dilakukan? Coba kalau berapa lama kita lihat Al-Quran itu sepagi hari di tengah-tengah kesibukan kita. Ya. Maka disinilah puncak dari kebahagiaan orang-orang yang bisa melihat sesuatu itu secara hakiki, sesuatu itu secara benar. Belum tentu apa yang kita lihat itu benar. Belum tentu. Ya, sangka kita itu banyak salahnya, opini kita itu banyak nggak benarnya. Karena yang paling tahu tentang persoalan hidup adalah pelakunya, bukan kita. Kita hanya mereka-reka. Ya, mau apapun tingkah polanya yang bertanggung jawab atas segala hal tentang perbuatan orang yang bersangkutan. Kita tidak sama sekali ada peran di sana. Ingat itu, mulai sekarang batasi.
Jangan membuat kontroversi, apalagi sampai mengajukan tuntutan boykot dari TV. Memang urusan ibu-ibu. Enggak itu. Bukan urusan kita, Bu. Selagi kontennya masih laris, selagi followersnya masih banyak, pasti akan terus berjalan. Hanya kita yang wajib mengambil sikap. Kita mau pilih mana? Iya, mau lihat mana? Ya, pandangan ini gunakanlah. Pasiru fil ard. Lihatlah betapa di bumi ini banyak ayat-ayat Allah. Panzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Lihat dari pelajaran ayat-ayat ini tentang orang-orang yang mendustakan. Sehingga orang-orang yang mendustakan itu ya, jika diizinkan mereka ingin kembali hidup lagi, memanfaatkan semua potensi yang ada. Ya Allah, betapa umur ini sia-sia diberikan mata. Mata ini hanya liar menatap. Kalau sudah ada yang halal, tidak usah tatap-tatap yang haram itu ya. Ya, karena sekali ditatap bermasalah. Ya, natapnya sekali, terkenangnya seumur hidup. Ketemunya hanya 2 jam, tapi terkenang sampai 2 tahun. Itu kan berbahaya. Dari sebuah penglihatan ini. Maka dari penglihatan ini ada yang pertama, tidak melihat kecuali pada yang halal. Jangan lihat yang haram. Bagaimana dengan di sini? Di medsos juga ada, kalau yang halal lihat, kalau yang haram nggak usah lewatin. Ya. Kalau lihat tambah sakit hati, udah roll aja. Kan kayak gitu, nggak usah. Atau lebih sakit hati lagi, tutup aja akun. Toh tidak ada akun juga kita bisa hidup. Masalah gitu. Untuk apa HP kita bagus, WiFi kita kenceng, ya media sosial kita banyak followersnya, tapi kita nggak bahagia. Kita nggak bahagia. Kita kira dia bahagia, kan gitu. Tapi itulah reka-reka hidup. Maka sesungguhnya yang paling merasakan kebahagiaan adalah orang yang menjalani kehidupan itu sendiri. Yang kemudian, jangan sembarang menggunakan mata ini dengan melihat sesuatu yang bisa mengundang syahwat. Nah, syahwat, ya tadi hubus syahwat. Kalau melihat begini nih nggak ada syahwat. Tapi kalau melihat udah diteliti gitu, wah ini udah ada syahwat. Memandang dengan syahwat itu beda. Dengan memandang yang dengan pandangan rahmah. Ya. Apakah kita bisa memunculkan pandangan syahwat seperti ini? Oh, di sini ada pandangan syahwat. Kalau kita melihat detil baju orang itu syahwat namanya itu. Oh iya, kenapa dia yang pakai pada saya yang pengen beli ya? Itu syahwat. Syahwat. Pandangan syahwat. Ya. Jadi inna nafsa la'ammaratun bisu. Hawa nafsu itu selalu membawa kesesatan illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang dirahmati. Nafsu yang dirahmati nggak pernah silau dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Biarlah orang lain memiliki itu. Kenapa? Karena Allah juga berikan itu pada saya suatu hari nanti, jika belum sekarang. Ya. Jadi nafsunya itu dirahmati. Apakah kita mesti mematikan hawa nafsu? Tidak. Nah, kalau kita nggak nafsu sama suami kan bermasalah namanya. Suami nggak nafsu sama istri lah, itu juga gawat namanya. Kita lihat bakso nggak nafsu, harus ke rumah sakit kita. Ada menu makanan enak kita tak nafsu, itu juga kan nggak normal namanya. Maka ini nafsu yang dirahmati. Tidak nafsu kepada barang haram, tetapi menyalurkannya pada perkara yang halal. Maka berdoalah kita bersama-sama di usia senja ini. Ya Allah, lumpuhkan syahwatku untuk perkara-perkara nafsu yang haram. Ya. Jadi walaupun nanti yang ceramah ustadznya ganteng, biasa aja keles. Ini kita mandang ustadz. Kalau saya sih nggak takut dipandang ibu-ibu. Tapi ustadz, ibu mandang ustadz. Astagfirullahaladzim, ustadz itu ya. Sudah ada jenggotnya, ada lesung pipitnya. Ibu jangan bikin saya cemburu, Bu. Ya, ibu natap ustadz sampai seperti itu, sedangkan saya nggak pernah ditatap kayak gitu. Karena kalau ibu natap kayak gitu, ibu lebih bermasalah lagi. Nah itu. Jadi pandanglah dia sebagai orang alim. Pandang karena ilmunya. Itu bisa-bisa jadi nanti para suami tidak mengizinkan istrinya ngaji kalau narasumbernya para ustadz. Kalau mandangnya melotot kayak gitu. Dibayangkan sampai rumah. Ditanya sama suaminya. Hai mah, kamu ngeliatin apa? Aku ngeliatin papa tapi kok yang keluar wajah ustadz. Saking takzimnya kepingin punya suami yang sudah tampan, beriman, berilmu. Hello, halu. Kata suaminya, halu mah halu. Ini aku mah, aku. Terimalah apa adanya. Allah. Jadi apa ini syahwat? Bisa syahwat muncul pada kita yang setua ini? Ada, Bu. Ketika pandangan kita tak batasi. Ketika hadir orang alim, ya pandanglah dia dengan ilmunya. Kalau dipandang dengan ilmunya dapat rahmat. Kalau dipandang dengan syahwat dapat laknat. Masih pas giliran Ustaz ganteng penuh nih jamaah. Giliran Ustaz Jayati, udah itu kan sejenis.
Jangan salah, sejenis juga sekarang lagi tren. Nah, begitu. Ini zaman Masya Allah ya. Jadi mata kita nih udah syahwat. Masya Allah. Tiap hari lihat yang online-online. Pengen beli, kagak punya uang. Enggak beli, dikasih tahu. Kan kayak gitu. Betapa syahwat kita didera terus belanja. Kayak gitu Bu. Masya Allah. Udah berjuang mati-matian kita untuk mengendalikan. Tapi disuguhkan. Mau lihat menu yang mana malah dia muncul. Sudah sekian lama ini kita dambakan. Tapi belum juga ada keuangan. Nah merajuklah pada suami. Suami dirajukkan jadi pusing. Suami mana yang tak mau membahagiakan istri? Iya kan? Karena puncak dari kebahagiaan suami adalah bisa membelikan sesuatu yang jadi dambaan istri. Uang yang tidak ada akhirnya sikut rezeki orang. Ini perkara dari mana? Mulai dari ngelihat nih dengan syahwatnya. Ya, jangan melihat aib orang lain, lihat aib sendiri. Masya Allah. Kalau lihat kekurangan orang lain dipretelin habis itu ya. Padahal kita ini segunung aib kita Bu. Harusnya kita ini punya 4 jaminan bagi saudara kita. Jaminan hubungan kekerabatan persaudaraan. Yang pertama ini adalah kita ini udah saling apa? Ta'aruf. Ibu kenal saya kenal ibu meskipun saya nggak kenal nama. Ini muka-muka ngaji kan ini aja. Ini muka-muka 4L, lu lagi. Itu karena ngaji itu kayak gitu pasarannya. Ya. Jadi kita ini udah apa? Udah ta'aruf. Ibu kenal saya kenal ibu. Dimanapun kita berada saling kenal. Jadikan ini sebagai lahan untuk membuat kita saling kenal, ini ikatan yang kuat. Ya, ta'aruf. Hingga muncul yang berikutnya apa? Dari ta'aruf itu muncul apa? Ta'awun. Saling membantu. Ya, kita bantu kesulitan saudara kita. Kita bantu apa yang perlu kita lakukan. Nah, kalau enggak bukan karena persaudaraan, enggak ada orang berani WA tuh mohon petunjuk nanya kayak gini. Nah, akhirnya kita bantu. Muncullah di sana ta'awun wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bantuan yang diberikan apa? Kebaikan dan ketakwaan. Ingat, tidak semua orang butuh bantuan materi. Banyak orang materinya berlimpah tapi ternyata dia ngejar-ngejar kita hanya untuk membutuhkan pituah, nasihat, masukan dari kita. Maka betapa berharganya nih diri kita bagi saudara kita. Maka jadikan ini sebagai jaminan yang kedua, yaitu apa? Ta'awun. Yang kemudian apa? Tafahum. Saling mengerti. Kalau udah kenal tuh mengerti. Jangan sering banyak sangka. Ayah, kemarin ngaji bareng, duduk bareng. Ini kenapa ketemu di pasar enggak nanya ya? Sombong kali dia, baru dapat arisan udah kayak gitu tampilannya. Baru aja suaminya naik jabatan 2 bulan. Nggak nganggap kita kenal. Tapi ketika kita sudah kenal, sudah paham dan mengerti. Bisa jadi, oh ternyata dia keluarnya nggak pakai kacamata. Jadi nggak tahu bahwa aku ini adalah temannya. Nah jadi mengertilah tentang kekurangan. WA nggak buru-buru dibalas. Jangan dulu sangka. Aduh WA dibaca doang dibalas enggak. Banyak saya yang disangkain gitu sama orang-orang. Saya nggak harus berkata, Bu saya nggak bisa balas WA itu siang. Saya juga enggak bisa balas WA ibu itu sehari langsung dibalas ya karena kesibukan begitu banyak yang masuk. Nah jadi apa? Kalau mau semuanya serba pengen cepat ya konsulnya jangan pakai WA lah. Ya telepon modalin dikit. Jangan nelponnya pakai WA, sinyal hilang ngomong putus. Ya ini pakai modal sedikit karena nggak pakai modal ketemu loh. Kalau ketemu juga kan lebih mahal lagi. Ya kita mesti cari tempat yang nyaman makannya yang enak. Ya. Nah, kan kalau kayak gini pakailah kita nilai-nilai kebaikan nggak ada sakwa sangka. Kalaupun begitu mengerti, jadi nggak boleh ada sangka. Wah ini nih, jadi kita selalu nyangka itu pendosa tuh lewat. Nah orang miskin itu datang. Ini kata-kata begitu akan mencerminkan apa? Kita yang nggak bahagia, bukan mereka. Bukan mereka yang menderita. Ketidakbahagiaan kita diekspresikan pada orang lain. Ketika melihat ada orang tua berbuat dosa, ya Allah ini orang tua berbuat dosa. Mungkin dia melakukan dosa di atas ketidaktahuannya. Tapi kalau saya melakukan dosa di atas pengetahuan saya, maka dosa saya lebih besar. Ya Allah ini anak masih muda tapi amal-amalnya baik. Maka dialah ahlu surga. Sementara saya sudah tua, amal masih kayak gini-gini aja. Maka sesungguhnya yang paling rugi adalah saya. Ketika melihat orang lain begitu sangat mengagumi kita, menghormati kita, jangan berkata, siapa dulu saya? Tapi berkatalah, karena orang-orang ini adalah orang baik. Mereka begitu menghargai saya. Itulah hidup yang nyaman. Selalu dikembalikannya kepada orang-orang, bukan diri. Karena kalau muncullah pada diri ini, yang muncul adalah sifat angkuh dan sombong. Nah inilah kebahagiaan yang semu. Akhirnya ketika hancur
hancur apa yang dimilikinya, dia menyalahkan orang-orang yang di sekitarnya. Ya, seringkali itu terjadi ya. Jadi lihatlah benar-benar secara real ya. Mata yang Allah ciptakan ini fungsikan untuk apa? Melihat objek-objek yang bagus. Lihatlah sesuatu itu yang baik. Ya, udah berapa lama suami nggak dilihat, plototin lagi loh. Oh ya Allah. Kalau mandang suami itu pahalanya besar kayak mandang Hajar Aswad. Oh iya, yang belum datang ke sana ada Hajar Aswad di rumah. Lagi diliatin kan suaminya melek. Oh no, apa toh? Liatin dari tadi. Iya, aku sedang merenung Pak. Dari muda kita bersama-sama ya. Dari tubuhmu kekar sampai tubuhmu itu bongkok. Dari semuanya masih hitam sampai akhirnya semuanya memutih kita bersama. Nah, muncul di sana kebahagiaan, bersinergi. Oh ya Allah, betapa bersyukurnya saya memiliki pasangan hidup yang seperti itu. Sekarang ini penglihatan kita lebih banyak mana kepada media sosial. Sehingga dunia nyata kita fokus, dunia maya kita fokus, dunia nyata kita abaikan. Lingkungan kita ini, Masya Allah, berapa banyak anak yang sudah jarang menatap wajah ibunya. Terakhir dilihat sama anak kapan, Bu? Apakah anak kita udah berarti, Mama sudah tua ya, Ma? Enggak, Bu. Ataukah suami komentar, Mama ternyata sudah tua ya, Ma? Enggak, kenapa? Karena suami kita lihat foto kita tuh di HP-nya. Di HP kita. HP bohong. Nah, jadi istrinya muda terus. Nah, makanya kita tuh bersusah payah bagaimana tampil baik di HP. Foto sambil miring-miring. Demi mendapatkan tubuh yang langsing. Iya. Aura sampai dicantik-cantikin. Demi itu kan namanya kebohongan publik. Ya, kebohongan. Tapi kita bahagia kayak gitu. Wis enggak apa-apa, yang penting itu masih jalur yang positif. Tapi kalau sampai kita lupa fokus pada tujuan semula, kita menjadi orang yang sesat. Ya, kita pandang dunia ini sepertinya sebuah keabadian, padahal dunia ini enggak abadi. Kita udah tua, Bu. Aslinya kita ini udah tua, Bu. Ini aja bagus, tapi kalau di rumah ambiar. Ambiar. Saya masih dikomenin kalau ketemu teman, kamu tuh ya dari dulu sampai sekarang kayak gini aja. Hak itu. Bohong. Karena kamu ketemu saya lagi pas casing saya kayak gini. Tapi kalau aslinya tanya orang yang di luar sana tuh yang paling tahu aslinya saya. Nah ini jadi kita jangan tertipu. Kita ini udah tua, Bu. Kita ngaca banyak yang berkurang. Ini pandangan mata untuk menilai. Lihatlah kulit yang sudah mulai keriput. Perut yang sering bergelayut. Masya Allah. Pikiran yang carut marut. Banyak urusan yang kusut-kusut. Inilah pertanda mata kita wajib melihat secara jernih nih. Makanya ketika ambisi dunia sudah berkurang, keinginan-keinginan pada hubus syahwat sudah berkurang, artinya Allah itu cinta sama kita. Lebih senang ngaji ketimbang ngerumpi. Lebih senang ngaji ketimbang jalan-jalan yang gak ada jalan. Itulah tanda kita sudah memiliki ciri-ciri orang yang bahagia, Bu. Bahagia itu adanya di sini. Di mana? Ketika kita benar-benar menentukan pilihan tentang hidup kita yang paling bermakna, yang paling berarti. Inilah yang dikatakan hayatan thayyibah. Orang bilang, kamu kok COVID 2,5 tahun happy-happy aja. Memang harus kayak gimana? COVID ini bukan cuma di Bintaro, tapi seluruh dunia. Ya, ketika kita lihat kayaknya dunia kiamat amat itu. 2,5 tahun COVID. Ya, tapi sebelahnya kenapa? Inilah hayatan thayyibah. Padahal sama. Usahanya bangkrut. Suaminya tidak kerja, anak-anaknya pun demikian, tapi tidak ada yang berkurang darinya. Seperti tadi, ya, karena yang dia dambakan adalah kehidupan yang baik. Yang baik itu apa? Penuh dengan rasa syukur. Ya, syukur itu memunculkan apa? Ketenangan. Ketenangan itu melahirkan apa? Kebaikan. Kebaikan itu melahirkan apa? Kebaikan itu melahirkan kehusyuan. Kehusyuan itu melahirkan apa? Kehusyuan itu melahirkan apa? Tingkat ibadah yang berkualitas. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang-orang yang ibadahnya itu khusyuk. Khusyuk aja. Fokus sakit khusyuknya. Oh, tua nih kita ya. Berumah tangga udah sekian tahun tanpa terasa ya. Itu karena dijalaninya dengan khusyuk, dengan nikmat. Tapi bagi mereka yang menjalani rumah tangga dengan susah-susah. Putar balik ke pengadilan. Baku hantam, ini rumah tangga paling tinju. Kalau kita kan tenang lah kayak gini ya, harta tak berlimpah tak mengapa ya. Ada seorang laki-laki datang kepada seorang alim. Ya Syekh, dia ini si bapak ini punya anak perempuan. Pada siapa anak perempuanku aku nikahkan. Maka kata orang alim itu, nikahkanlah putrimu dengan seorang laki-laki yang beriman dan berakhlak. Karena kalau laki-laki itu mencintai anakmu, dia akan memuliakannya. Kalau laki-laki itu tidak mencintai anakmu, dia tidak akan menganiaya. Nah kunci buat kita cari mantu, Bu.
Ada ibu-ibu di sana. Itu masih bisa dibantah Ustazah. Kenapa? Karena anak saya ta'aruf. Wah, kelihatannya soleh. Tapi begitu jadi suami, astagfirullah. Iya kan? Agama dijadikan balutan sesaat. Ta'aruf itu kan kenal pertama. Setelah ini kalau udah menikah kan selamanya, sepanjangnya 24 jam. Peritilan yang kecil sampai yang besar nampak. Nah, tidak cukup di situ. Maka tahapan kedua kata orang alim itu, setelah kau kenal, kau carilah di mana dia tinggal. Tanyakan pada orang terdekatnya. Bagaimana cara dia bergaul dengan ibunya dan dengan saudara perempuannya. Karena kalau dia memuliakan ibunya, memuliakan saudara perempuannya, dia pasti akan memuliakan anakmu. Poin itu juga tidak cukup. Berikutnya, melangkahlah engkau kepada sahabatnya. Tanyakan pada sahabatnya, bagaimana tentang amanah-amanah yang diberikan kepadanya. Jika kata temannya, dia ketika diberi amanah dia tunaikan dengan baik, maka dia adalah ciri-ciri imam yang baik bagi anakmu. Imam mengemban amanah dalam kehidupan rumah tangganya. Yang berikutnya, tanyakan lagi pada orang di sekitarnya, pada guru-guru yang ada di sekitar situ. Bagaimana semangatnya untuk tafaqquh fiddin. Kalau dia laki-laki yang rajin menuntut ilmu, maka itulah imam yang kompeten. Karena dia tidak akan pernah berhenti mencari ilmu agama untuk memperbaiki rumah tangganya. Nah, silahkan cari calon menantu yang begitu. Selamat anak kita. Agama tuntunannya. Tapi kita tertipu dengan dunia. Sesaat pandangan kita, wow. Minggu pertama dia apel, bawa mobil mewah. Minggu kedua enggak terlalu mewah, tapi mobilnya lain lagi. Sekarang mobil bisa ganti-ganti, Bu. Ya. Dari yang biasa sampai luar biasa. Tertipu mata kita. Ya. Nilai harta menjadi rujukan bahwa anak-anak kita berumah tangga akan bahagia. Apa kurangnya mereka? Rumah bagus. Ya. Popularitas sangat tinggi. Ya, kemudian apa lagi yang kurang? Nah, dari sinilah maka iman dan akhlak menjadi fokus ke sana. Nah, kita lah ini pengantin-pengantin lama ini, ya. Ini yang walaupun alis kita sudah turun, berusaha kita naik-naikin. Demi apa? Demi meraih kebahagiaan. Ya, mengajarkan pada mereka bahwa hidup itu ya harus ditatap dengan optimisme jika ingin menjadi orang yang bahagia. Suplainya apa? Itu oksigen iman. Nutrisinya apa? Akhlakul karimah. Jadi selalu dibalut. Siapa rujukan? Orang tua nih. Banyak mengalami krisis. Sekarang anak-anak kita tuh, kenapa enggak nikah nak? Untuk apa menikah? Kalau akhirnya akan terjadi pemukulan, pembatasan gerak kayaknya. Akhirnya mereka memilih tidak menikah. Gerbang pernikahan ini menjadi sesuatu yang ditakutkan oleh mereka. Ya, padahal kita orang tua ini yang sudah merasakan kebahagiaannya menikah. Ya dengan menikah kita jadi seperti ini ya Bu ya. Nambah semuanya. Ya rezekinya nambah. Alhamdulillah kenapa? Dengan menikah Allah kayakan. Allah yang bilang itu. Ya. Wa iyyakumul fuqara yuknihimullahu min fadlih. Kalaupun kamu miskin, Allah kayain dengan menikah. Nambah semua Bu. Nambah keturunan, nambah berat badan, nambah semua gitu. Dengan pernikahan itu ya. Maka berkahlah ya kita. Nah, jadi fungsikan pandangan ini sesuai dengan maunya Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari udah memandang apa? Quran yang pertama kali dipandang. Sajadah kita lihat, maka pagi itu menu yang terbaik untuk kita. Jangan memandang dunia ini sebelum memandang kitabullah, Allah. Untuk apa tahsin kalau belajarnya hanya di tempat ngaji saja tapi di rumah tidak dilatih ya. Bukalah dia, kenapa? Karena dengan membuka kalam-kalam Allah, Allah akan bukakan pintu-pintu urusan kita. Begitu membuka mata, ingat dulu Allah, jangan ingat dulu dunia. Dapat nggak ya arisan hari ini? Allah dulu ingat dunia ngikutin. Allah dulu ingat, karena kalau kita hanya mengejar dunia, Allah akan beri dunia. Tapi dunia yang didapat tidak memperoleh nilai kebajikan di sisi Allah. Ya, ini kita mengejar ini, mengejar Allah, maka Allah berikan dunianya. Maka faidza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bila selesai satu, selesaikan yang lain. Tapi tetap orientasinya adalah melihat dengan baik, mendengar dengan baik, ya. Baik. Yang keberapa ini? Yang ketiga. Yang ketiga? Iya, jangan bicara sesuatu yang tidak perlu kita bicarakan. Nah, inilah fungsi ini. Lisan ini, ya. Lisan kita ini terlalu banyak bicara. Makanya kalau sudah tidak ada lagi hal yang penting, udah diam itu lebih nyaman. Bah, disitulah nilai diam itu jadi emas, ya. Falyaqul khairan aw liyasmut, ya. Banyak komen ini, ada dunia maya ini sekarang gini ya. Bicara di grup tuh banyak, tapi kalau di dunia nyata dia pendiam.
Iya, agresifnya di dunia maya, di dunia nyata dia pendiam. Tapi ada orang-orang yang tidak mampu mengendalikan lisan. Walisana wasapatain. Lisan ini terletak antara dua bibir. Jadi banyak orang yang celaka ini karena lisan. Ya, jadi ketika bicara kita di luar kontrol, ya, di luar jalur yang ditetapkan syariat, maka kita akan menjadi orang-orang yang tidak bahagia. Ya. Apa yang kita pikirkan jangan langsung dikemukakan. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beruntunglah orang-orang yang menjadikan apa ini akalnya sebagai panglima. Dicerna dulu, kemudian tutur katanya baru terucap setelah melalui pemikiran. Jadi orang cerdas itu apa? Mikir dulu baru ngomong. Orang bodoh itu ngomong dulu baru mikir. Udah berlayar kemana-mana tuh omongan baru dia minta maaf. Maaf ye, maaf ye. Maaf sih maaf, kita maafin. Tapi kata-kata yang udah terukir, apalagi tertulis di grup, tertulis di WhatsApp, tertulis di media sosial, itu nggak bisa dihapus. Banyak itu komen-komen, iya kan? Yang menyakiti orang lain. Walaupun sudah dihapus itu udah kemana-mana, itu udah lari. Makanya berhati-hati. Akhirnya karena tulisan-tulisan komentar-komentar itu, ucapan-ucapan itu, jadi kebahagiaan kita hilang. Ini perumpamaan seorang pemuda datang ke orang alim. Dia minta bagaimana caranya menebus akibat ucapannya yang menyakiti orang lain. Orang alim itu berkata, sudahlah kamu pergi dulu ke pasar beli ayam. Ayam yang utuh ya, jangan ayam yang udah gak pakai baju. Ayam utuh ya, yang baru hanya disembelih, nah belum diapa-apain. Nah kemudian nanti kamu begitu start dari rumah menuju tempat aku di sini ya, cabutin tuh bulunya, buangin satu-satu. Buangin satu-satu sampai kamu di sana. Nyampe di rumah orang alim itu betul, bulu ayam itu sudah dipretelin atu-atu. Jadi bagaimana ya Syekh, aku ini ingin menebus kata-kataku. Bagaimana ini dengan ayamnya yang sudah kamu pretelin atu-atu? Tolonglah sekarang aku minta nih, bulunya diambilin lagi, dipungutin. Tadi kamu udah lepasin satu-satu. Enggak bisa ya Syekh, bulu itu udah terbang ke sana, terbang ke sini. Begitulah ucapanmu. Kau minta diklarifikasi, minta diperbaiki, itu nggak akan bisa kembali lagi seperti bulu ayam yang udah kamu cabutin sepanjang jalan ini. Akan bisa ketemu. Makanya carilah pembicaraan itu yang baik. Kenapa? Karena ketika kata sudah terlontar, maka sulit kita untuk menarik kembali. Ketika lisan sudah melukai hati, kemana obat akan dicari? Ya, apotek mana yang jual obat sakit hati? Nggak ada. Ya, maka dari itulah kita waspada ya. Jadi bagaimana kuncinya? Bagaimana kuncinya? Berbicara ketika berbicara itu memang dibutuhkan. Ya, tapi jangan tiba-tiba jadi pendiam. Ya, bicara jadi apa? Perintah Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan pada kita dalam surah Al-Ahzab itu ayat 70. Ya ayyuhalladzina amanu qulu qawlan sadida. Kulu, maka hendaklah ketika kamu berkata kaulan sadida. Makna kaulan sadida itu bicaranya punya isi. Ya, bicaranya penuh makna. Bicaranya tuh ada nilai, bukan kosong pembicaraan ini. Bicara bait-bait pembicaraan itu ada nilai yang bisa disimak, diambil oleh orang lain. Itulah kaulan sadida. Sadid, ya. Nah, makanya Al-Quran itu sering menuntun kita dengan beberapa kaulan. Kaulan sadida, kaulan karima. Berkata yang mulia. Kepada siapa berkata mulia? Kepada orang tua. Inilah kaulan karima. Walaupun orang tua itu nyebelin, orang tua itu bikin sakit hati, tetap kaulnya harus karim. Ya, kaulan karima. Pada orang yang lebih tua dari kita, ini kaulan karima. Ya, harus seperti itu. Jadi tidak ada perkataan yang menyebabkan perkataan itu tidak enak ketika kita ucapkan pada orang yang nyakiti kita. Terlebih lagi usianya lebih tua dari kita. Terlebih lagi orang tua kita. Ya, maka kepada orang tua harus kaulan karim. Ini. Kemudian ada apa? Kaulan layyina. Apa kaulan layyina? Penuh makna, datar, ya, bikin adem. Layyin. Ya, layyin ini adalah perintah Allah kepada Nabi Musa untuk kembali kepada Firaun dengan menyampaikan pituah-pituah dengan layyin. Ini layyin, ya. Jadi layyin itu apa? Apa yang dituturkan masuk akal. Apa yang dituturkan bikin adem. Apa yang dituturkan bikin tentrem. Maka inilah perkataan. Maka jagalah lisan kita. Ya, bibirnya merah. Belah delima pula. Tapi yang keluar cabai jeletot. Ini kan sakit ya. Tidak ada yang indah. Tapi bibir yang pucat pasi. Tak ada keindahan di sana. Tapi kata-kata yang keluar seperti air zam-zam.
Nah, itu menyejukkan jiwa. Nah, ini maka dilihat orang itu dari tutur katanya. Maka jadilah seseorang yang mampu memberikan kontribusi dari tutur kata yang baik. Bicara yang baik atau diam, ya. Bicara yang berikutnya yang bagaimana? Yang dianjurkan, bicara tanpa ada unsur ghibah, namimah, ya. Jadi rentan kita kalau kayak gitu. Nah, jadi pembicaraan kita manis tapi kontennya menyesatkan. Bicaranya bagus, tapi konten dari pembicaraan itu adalah sesuatu yang busuk. Maka tentu saja mau di packing kayak gimana pun kemasannya, karena yang dibungkus itu adalah barang yang busuk, dia tetap akan mencuat keluar. Ya. Jadi konten makna pembicaraan kita ini mesti diwaspadai. Yang pertama bicara kebaikan, yang kedua bicara tidak mengandung ghibah. Nah, yang berikutnya adalah bicaralah seperlunya. Tapi kita biasa banyak ngomong tiba-tiba jadi diem. Pulang suami bingung, "Mam, kok diem aja?" Tadi kata Ustaz Jayati bicara seperlunya, Pak. Suaminya malah bingung. Nah, kan kayak gitu. Nah, sedangkan kita perempuan ini diberikan kapasitas untuk bicara itu full. Nah, maka manfaatnya tuh banyak. Potensi diberikan banyak oleh Allah. Yuk banyak-banyak kita lahirkan kata-kata yang baik. Kalimat thayyibah. Bicara untuk anak-anak. Bicara yang mengandung kebajikan. Mengajak mereka agar mereka benar-benar berada pada jalan Allah. Siapa tahu omongan kita ini jadi amal soleh. Walaupun kita dibilang cerewet sama anak, mama ember banget nih ngomong jedar-jedor. Nah, suatu hari mereka akan rindu apa yang kita katakan. Itulah memang modal jadi orang tua. Daripada nanti kita jadi orang tua yang rugi kelak di yaumil akhir. Nanti akan ada banyak anak-anak yang nego pada robnya tentang bagaimana kita mewariskan amal soleh atau tidak. Orang-orang yang akan masuk neraka. Di dalam sirah diceritakan mereka apa? Sebelum mereka dijeburkan ke neraka, mereka akan dibawa wisata dulu keliling neraka. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Inilah neraka yang ketika di dunia dulu kamu dustakan. Kamu bilang gak ada, kamu bilang hoax. Ini loh neraka, diajak keliling mereka merinding semua. Lelah mereka, peluh keluar sebesar-besar biji-biji besar. Aduh, baru ada di pinggirannya aja betapa dahsyatnya. Inilah bagaimana azab Allah. Ada 2 orang anak terkulai lemas dia. Habis diajak wisata. Jadi gak buru-buru diceburin dulu, Bu. Dimikir gitu, ya Allah. Betapa memang menjadi seorang hamba ini apa yang diucapkan, apa yang sudah dilahirkan, apa yang dicapai tuntunan. Seorang anak tiba-tiba memanggil malaikat Allah. Ya malaikat Allah. Ada apa? Nah, malaikat Allah. Apakah aku akan masuk ke neraka ini? Iya. Tapi tunggu sebentar. Apakah ada pertolongan? Ada. Kau minta tolong sama siapa? Tunggu sebentar. Aku punya orang tua. Kamu anak siapa? Aku anak Fulan. Siapa ibumu? Si Fulan. Untuk apa kamu mencarimu? Kalau memang ada pertolongan ya Allah untuk ini. Yang aku tahu ketika aku di dunia, ibuku rajin ngaji dari Senin sampai Sabtu. Ibuku rajin ikut kegiatan sosial. Ibuku rajin baca Quran di rumah meskipun aku cuek. Meskipun waktu itu aku gak pernah dengerin nasihatnya. Tapi aku tahu ibuku adalah wanita yang benar-benar dekat kepadamu ya Rob. Coba aku cari dulu linknya. Sekarang aja kita gampang nyari orang. Apalagi linknya Allah. Ibu mau cari saya, cari ketemulah ketika namanya keluar semua. Enggak ada yang sulit sekarang cari orang. Ibu mau undang ustaz tapi belum pernah ceramah depan ibu. Lihat aja YouTube-nya. Oh udah tahu ya kayak gini model ceramahnya. Kan kayak gitu. Apalagi Allah cari data orang. Begitu dicari. Oh ternyata betul anak ini adalah putra dari ibu Fulan dan bapak Fulan. Bagaimana ya malaikat Allah? Amal-amal ibuku ku tahu waktu itu begitu banyaknya. Begitu linknya dicari. Oh iya ternyata dicek amal-amal solehnya ibu itu nyambung ke anak-anaknya. Betul ibu itu ternyata meninggalkan amal soleh 95,5. Allah ya Rabb. Lalu apa kata malaikat Allah? Betul inilah kesalehan ibumu. Bu, amal-amal soleh kita bisa kita transfer pada anak kita. Bukankah yang bisa transfer yang punya saldo? Halo? Datang ke ATM saldo minum. Ngetik itu ngetik ya Bu ya. Baru aja kita ini bagaimana ini? Kode ATM PIN kita di layar, mohon maaf saldo Anda tidak cukup. Tapi ini begitu dicek 95,5. Disampaikanlah kabar bahwa inilah syafaat dari orang tua pada anak. Ternyata fungsi kita sebagai orang tua bukan hanya berkontribusi tentang amal-amal berupa peninggalan harta di dunia. Kalau harta kita banyak, tentu yang dapat warisan adalah anak.
berapa lama saya bersahabat sama Bu Ati. Enggak akan saya dibagi warisan sama Bu Ati. Enggak. Karena semua warisan itu kan hadir ke anak, Bu. Tapi amal-amal soleh juga muncul begitu. Ini apa omong kosong? Dalilnya jelas kok, Bu, ada. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Ya? Surah berapa itu? Surah 52 ayat 21. At-Tur. Orang-orang yang beriman, anak cucu mereka ngikuti keimanan, alhaqna bihim, akan Allah hubungkan. Syaratnya apa? Imannya satu. Walaupun kapasitas amal-amalnya berkurang. Mungkin anak ini minus karena lalai pada Allah, tapi ibunya soleha. Sudah berupaya ngajak anaknya, anaknya susah diajak. Maka ketika nanti dia akan dilembabkan ke neraka jahanam, dia mencari ibunya. Dia menginginkan amal-amal ibunya dikontribusikan kepadanya. Maka linknya masuk, ternyata dia diangkat dengan amal-amal ibunya. Disinilah kita masuk surga karena keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena amal-amal kita. Orang udah diajakin muter ke neraka kok bisa diangkat ke surga begitu dilihat link ibunya. Satu anak lagi melihat temannya sudah terangkat derajatnya. Iya, malaikat Allah, kalau begitu aku bisa juga. Bisa, kalau temanmu bisa kau bisa. Kau anak siapa? Aku anak Fulan. Coba dicek dulu namanya. Oh, ternyata begitu cek. Mohon maaf nak, ternyata ibumu amalnya minus. Zong dia. Kau -3, ibumu sama. -3 pula. Jangankan menyelamatkanmu. Menyelamatkan dirinya pun tak bisa. Marahlah anak itu. Mama ngapain aja, Mak? Rumah kita deket masjid. Teman mama rajin ngaji. Tahsin setiap hari. Pada baksos. Tapi mama kenapa gak punya amal soleh? Kamu kan tahu mama kerja dari pagi sampai sore. Dagang ke pasar dari gelap pulang gelap. Gak sempat punya ngaji. Apa yang bisa dibanggakan jadi orang tua, Mak? Lihat temanku bisa ditolong sama mamanya. Maka ini orang tua diprotes sama anak di yaumil akhir. Naudzubillahi min dzalik. Iya. Kenapa mama hanya mampu memberikan warisan dunia? Padahal yang penting juga ini adalah warisan akhirat. Enggak ada orang yang bisa menolong. Kalau di dunia, enggak punya harta, karirku bagus, bisalah ku peroleh kedudukan. Bisa ku beli rumah dari uang hasil kerjaku tanpa diberi warisan rumah oleh mama. Tapi di sini, siapa yang akan memberikan? Demikianlah bagaimana amal-amal soleh itu tetap mengalir sampai kelak di yaumil akhir. Maka kuncinya, jadilah orang tua yang mampu dibanggakan oleh anak-anak kita, yang mampu menyelamatkan anak-anak kita di dunia wal akhirah. Biarin aja orang bilang, udah sepuh aja masih ngaji. Biarin aja orang bilang, dari Senin sampai Sabtu ngaji. Biarin aja orang bilang, seragam gak ada berhentinya. Biarin aja orang bilang, ke masjid mana, masjid mana. Biarin aja orang bilang, sampai kapan. Kalau kita pusing ngelihatnya, bawa lakban dari rumah. Kalau dia ngomong, tampol mukanya. Karena kita sedang meraih amal soleh. Iya. Tidak ada orang yang tahu tentang resep ini. Hanya orang-orang yang benar-benar lah. Dan ini adalah kabar gembira untuk kita para orang tua yang nampak masih sangat sedih melihat amal-amal anak-anak di dunia ini. Disuruh sholat, masih susah. Sementara kita bukan cuma yang wajib dikerjakan tapi yang sunnah. Ya. Kalau anak nanya, kenapa sih Ma ngaji melulu? Kamu tahu, ibadahmu tuh masih kayak gitu. Mamalah berusaha mencari amal soleh buat nanti kalau kamu tekor. Ngomong sama anak kayak gitu. Tekor. Tapi nggak usah itu disampaikan pada anak. Nanti dia malah enak-enak. Udah ada mama aja yang solehah. Ya, nggak seperti itu ya. Bahwa kita bersama-sama meraih kebajikan dan amal soleh. Fungsinya apa? Meraih kebahagiaan di dunia wal akhirah. Ya. Insya Allah ini harus yakin dengan kontribusi ini. Harapannya kan nanti masuk surganya bareng ya Bu ya. Nggak aja sendiri-sendiri. Pengen dikelilingi sahabat, pengen dikelilingi keluarga. Memang kita mah manusia itu maunya serba enak. Surga pengennya sama keluarga. Giliran teman kumpul pengen juga pindah ke sono sama dia. Nah, mau keluarga apa mau teman? Pilihan. Maka yang disiapkan oleh Allah adalah surga bersama keluarga. Ini bersama-sama diraih. Karena linknya udah Allah berikan. Maka mari kuncinya kita cari kebahagiaan kita ya. Nah, baik. Jadi yang pertama kontennya, pembicaraan tuh harus punya konten, jangan sekedar ngapak ngomong itu ya. Jadi mudah-mudahan dengan mampu menjaga lisan, kita menjadi orang-orang yang bisa selamat hidup kita ya. Nah, kemudian apa lagi? Nomor 5 ya. Yang keempat, kok nomor 5? Oh iya. Jangan cari tahu apa yang tidak perlu kita tahu. Ya, jangan banyak-banyak itu. Kepo.
Ya, kepo. Dikit-dikit kepo. Ayo dikepoin. Nah, ini zaman kepo sekarang ini. Pusing kita. Banyak nyari tahu urusan orang. Iya, urusan sendiri kita cari tahu nggak? Nah, carilah tahu bagaimana yang belum kita tahu tentang kalam-kalam Allah. Pesan-pesan Allah. Ketika kita ingin cari tahu urusan orang ini, apa delik aduannya. Sampai persoalannya. Enggak, katanya yang ngajuin itu bukan dia. Babanya. Aduh, ini sampai urusannya sedetil itu. Adalah kita tutup bab-bab itu karena itu bukan ranah urusan kita. Oh, terlalu banyak kita campuri urusan-urusan orang lain, bisa lalai kita pada urusan sendiri. Ya, fokus, fokus. Kalau kita tahu beda dengan cari tahu. Kita kepo beda dengan peduli. Pertama, orang kepo maksa kalau nyari informasi. Ayo dong cerita, cerita deh. Yang detil cerita, itu namanya kepo. Tapi kalau orang peduli, silahkan, monggo kalau mau cerita. Enggak juga enggak apa-apa. Kalau memang Mbak rasa enggak nyaman ya enggak usah cerita. Itu peduli. Kalau orang kepo, nelisik terus, maksa. Orang peduli, mengetahui persoalan saudaranya, tujuannya untuk membantu. Kalau orang kepo, publikasi. Iya, nanti disebar lagi. Jadi jauh perbedaannya. Tapi di zaman sekarang ini, sulit orang mengatakan saya bukan kepo tapi saya peduli. Padahal jauh sangat jarak ya antara bagaimana kita was-was dengan apa? Tadi ta'awun ya, menolong, membantu. Ya, dan inilah masa-masa di mana kita mesti melihat apakah orang tersebut memang bersedia persoalan yang diketahui atau tidak. Jika tidak, jangan mengganggunya. Karena privasi seseorang pun wajib kita hargai. Bisa jadi dia pun tak ingin kita mengetahuinya. Meskipun kita sahabat dekatnya. Tidak perlu sahabat dekat itu mesti tahu semuanya. Nggak perlu. Ya. Kalau sekarang kan malah beda. Kita yang mengekspos masalah kita. Kita. Suami 3 hari nggak pulang. Kenapa tetangga tahu? Kita nulis status. Ngabarin. Komenan orang tuh direspon. Paling komennya apa? Yang sabar ya Mbak. Tenang aja Mbak, ntar juga dia pasti pulang tahu alamatnya kok. Nah, itu. Sebenarnya gitu. Kita yang mengekspor persoalan kita. Jadi segala aib kita menjadi menu pembicaraan. Iya, aib-aib itu menjadi ajang perdagangan. Nah itulah semakin yahut masalahnya, semakin asik diikutinya, semakin banyak followersnya, semakin banyak iklannya, semakin banyak rupiah diraupnya. Ini di masa sekarang, maka jangan jadikan persoalan kita ini menu bagi orang-orang untuk menggunjingkannya. Naudzubillah min dzalik. Jadi munculnya nanti apa? Ghibah, pembicaraan. Nih, jadi menyebar nih seluruh Indonesia. Itu aja temanya. Dari dulu padahal tetangga kita juga punya masalah yang sama. Ya, tapi kita membesar-besarkannya. Maka hari-hari dan waktu kita ini adalah terbuang, tercurah untuk perkara-perkara yang sebetulnya tidak membawa kepentingan untuk kita. Kecuali memang orang tersebut meminta bantuan kita ya. Jadi waspada, hati-hati nih. Ini udah isi kepala kita nih udah penuh ya Bu ya. Iya nih udah pusing kita nih ya. Ngurusin masalah kita. Ini aja di sini kelihatan kayak orang bahagia sebintaro. Suami lihat gini, istriku kalau di masjid itu ceria mukanya. Tapi di rumah kok balik seperti semula. Kita nih bisa Bu, 2 adegan kita lakoni. Inilah kita perempuan hebatnya kan kayak gitu. Di sini kita nyampe rumah berubah lagi. Nah, ini alhamdulillah ya namanya kita udah cari obat. Daripada 24 jam di rumah gak ada terobati. Ini jeda sesaat. Tinggalkan masalah. Ya hai masalah tinggal dulu mau ngaji. Nah, meskipun nanti pulang ngaji datang lagi dia. Nah masalah ya. Jadi inilah konsep ya. Luruskan niat kalau mau apa-apa ya. Tidak boleh kita nih. Jadi keluar niat, keluar rumah bismillahirrahmanirrahim mau ngaji. Yang nggak patut didengar, jangan didengar. Yang nggak perlu dilihat, jangan dilihat. Itu mata kita jelalatan ya Bu, apa yang kita komenin ya. Ya Allah itu orang kok pakai baju kayak gitu ya. Ya Allah itu kok gitu ya. Kok istrinya cantik suaminya jelek ya. Diundang nih, diundang. Diundang Bu, diundang resepsi loh. Dikasih makan, dikasih souvenir, ya kan. Ini nih komen, ini cateringnya asik. Lihat pengantin, oh iya itu kok laki-lakinya tampan, perempuannya ala kadarnya. Dia enggak tahu kenapa si laki-laki ini milih perempuan yang menurut orang-orang tidak serasi secara fisik dengan dia. Kan ada nilai hakiki yang dia pilih itu.
Maka di sinilah yang kita nggak tahu, yang ruhnya itu ya. Kalau di pelaminan kan paling 2 jam ditatap orang. Setelah itu bubar. Yang paling panjang kan mereka menjalani hidupnya. Yang satu kayak Cinderella, yang satu kayak pangeran. Nampak indah kita liatin itu ya. Nggak bosan-bosan kita ngeliat itu mereka berdua. Ya Allah, begitu terjadi perpecahan, betapa luka kita itu. Yang luka kita, lebih lukanya dari dia berdua. Nah inilah permainan dunia ya. Nah yang berikutnya adalah bagaimana kita banyak bermohon pada Allah ya. Agar hati kita ini lurus ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik wa ta'atik. Baik, ya baik. Ini kepanjangan juga ya, lupa saya. Harus ada ruang tanya jawab supaya saya bisa istirahat ya. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan uraian saya serahkan pada Bu Atik ya, barangkali ada interaksi. Sebelum nanti. Baik, terima kasih Ibu Ustazah. Kita langsung aja Ibu ya, tanya jawab. Pasti hari ini luar biasa Bu Ustazah yang hadir. Masya Allah. Saya berikan ruang tanya jawab, pasti dari ibu-ibu ada yang mau bertanya, mungkin dari sini. Ya, dengan Ibu siapa Bu? Bu Lutfia, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, ini masalah akun HP gitu. Saya suka komenin masalah kayak ada tuh mereka komen suka jelekin Nabi, jelekin Ustadz gitu. Nah, pas saya baca karena menjelekan akhirnya saya membalas gitu. Tapi membalasnya bukan membalas menghujat, membalas kebaikan gitu. Apa itu saya salah membela orang-orang baik itu seperti Nabi, Ustadz-Ustadz gitu yang dijelekin. Terima kasih Ustazah. Itu benar Bu, tidak salah, itu benar. Kalau sampai kita cuek terhadap perkara-perkara yang terkait dengan agama, dengan ulama, dicemooh, dijelekin, kita diam aja, itu berarti kita udah dayus. Apa itu dayus? Orang yang tidak punya rasa emosi, rasa marah ketika marwah dirinya, marwah agamanya, marwah gurunya dijelekin. Nah ini sekarang banyak dayus. Udah jangan peduli, bukan urusan kita, juga bukan guru kita. Juga bukan itu jauh-jauh, biar ulama yang ngurusin itu mah. Jangan sampai kita punya rasa dayus ini. Kalau sudah dayus itu bukan hanya hubungan suami istri loh Bu. Suami nggak pernah cemburu lah istrinya reuni kemana-mana. Digandeng mantannya itu dayus. Tapi orang yang tidak punya marwah, tidak punya keinginan untuk mencegah kemungkaran itu juga dayus. Waspadalah. Sekarang ini banyak juga kayak begitu. Tadi saya udah bilang, kalau guru kita dijelekin, diem aja. Udahlah biarin saja, kan banyak muridnya. Tidak ada prinsip yang keempat tadi, ya, nggak ada yang terakhir tadi apa? Takaful, jaminan keselamatan, ya. Ini takaful saling menjamin. Kalau kamu dijelekin, saya udah kenal dia, salah kamu, sayalah yang paling kenal. Maka belalah marwah saudara kita. Jadi ajak media sosial kalau dibiarkan melebar hal-hal yang buruk terus, maka cegahlah semampu kita. Ya, marro amin kumunkaran paliyughayyir biyadi. Nih tangan, dengan apa? Ngetik. Ya, Pak Ilham yastati pabilisani dengan omongan. Ayo bisa voice. Tidak ngomong sini, ngoceh dia. Harus itu Bu, jangan diemin aja. Kalau perkara-perkara yang bukan urusan kita, perkara-perkara yang menurut kita itu bukan ranah yang wajib kita diskusikan. Stop, dilihat aja ya. Karena nanti kita salah beropini, salah berpendapat, salah ngasih komen. Kalau yang begitu, apalagi kita udah punya dalilnya, wajib ngomong ya. Lebih lagi di media, nanti juga bisa orang lain mengikuti pendapat kita, berarti kita berdakwah untuk mengajak kebenaran. Ya, cukup Bu. Bu Lutfia, sudah. Oke, ada pertanyaan lagi Bu? Sebelah sana, sebelah sini dulu deh. Dengan Ibu siapa Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, saya Bu Eli. Bagaimana menghadapi, saya kan pernah bikin status mengenai acara maulid gitu ya. Itu ada yang seperti menteror saya terus katanya, jangan bikin kayak gitu, itu bid'ah. Mentang-mentang saya ini kan dulunya non muslim gitu ya. Sayang katanya ikut yang kayak begituan, cari guru yang baik. Itu apakah saya harus membalas dengan itu? Jadi setiap hari itu selama seminggu lebih dia tuh menteror saya terus. Saya buat status ini ngapain buat status maulid, tidak ada gunanya katanya gitu. Apakah saya jawab ataukah saya diamkan saja mengenai dia itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau Ibu punya dalil, kemukakan dalilnya.
Kalau ibu tidak punya dalil, minta dalil sama dia atas kata-kata ketidakbolehannya, keharamannya. Ayo perang dalil. Kalau dia tidak punya dalil, ya udah ibu tidak usah gubris karena dia ngomong atas asumsinya, kan kayak gitu. Nah, jadi tidak semua komentar kita respon. Kalau dia main dalil, kita keluarkan dalilnya. Jadi apalagi ini terkait masalah agama, kan pakai dalil. Bukan hanya sandaran-sandaran kata-kata. Orang sering berkata tidak boleh itu, jadi bina mana mintalah dalilnya, ya. Jadi ketika kita melakukan sesuatu diharamkan oleh seorang, minta dalil mana keharamannya. Ya, kalau memang sama-sama tidak punya dalil, jangan saling menyalahkan. Nah, ini kan yang membuatnya kita jadi, nah, kalaupun kita malas berdebat, diam itu lebih baik, abaikan. Ya, istiqomahkan, pastakim kama umirta. Bu, tetap istiqomah atas apa pilihanmu, jangan gambling kayak gitu. Orang-orang yang sudah memilih jalan istiqomah, terlebih lagi dia percaya dengan pilihannya, itu nggak akan terkontaminasi dengan perkara-perkara yang begitu. Siap kita men-share sesuatu di media sosial, siap kita dihujat dengan segala yang enak maupun tidak enak. Iya, itu udah siap kita. Makanya sebelum men-share itu, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, siap dengan segala terpaannya. Nggak selalu di komen baik, Bu. Siap-siap menghadapi komen yang nggak nyaman. Nah, siap dipuji, siap juga direndahkan. Namun ibu jangan tumbang ketika dihina, jangan terbang ketika disanjung. Itulah mental-mental era media sosial. Santai aja keles, segitulah. Semangat Bu Eli. Iya. Jadi saya tuh kayak gitu Bu, banyak juga. Oh iya, semakin populer, semakin terkenal harus siap. Guru saya bilang, makanya saya sebulan sekali datang. Kenapa kamu kesini lagi Yati? Pengen dinasehatin. Setiap hari nasehatin orang, nasehatinlah saya Kiai. Supaya apa? Kepala saya adem, badan saya tenang. Nah, ini minta nasihat. Nah, jadi pulang dari sana kita seperti habis diruqyah. Ya, memang bukan ruqyah bagaimana, tapi ruqyah jiwa. Ya, jadi begitu Ibu, ya. Tetap istiqomah ya atas pilihan kita. Jangan mudah goyah, ya. Ya, kokoh di dunia nyata dan di dunia maya. Ya, insyaallah. Insyaallah. Atau dibalas dengan bercandaan. 7 kali 7 14 Bu kan ya. Ibu setuju nggak setuju? Ya udah nggak usah dibalas. Nah, ya boleh gitu. Ada yang pertanyaan sebelah Bagus kanan. nih saran Bu Ati nih. Iya. Uh-uh. Sebelah sini ada yang bertanya? Ini dari ibu ini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, maaf, saya sedikit menimpali apa yang disampaikan oleh Bu Eli barusan, yang beliau tadi menyampaikan bahwa beliau adalah mu'alaf gitu ya Bu ya. Oke. Kalau menurut saya, ini emang saya juga punya grup WA, di mana grup saya itu ada yang heterogen, bermacam-macam. Sehingga di dalam grup itu sebaiknya kita tidak memasukkan konten-konten yang berkaitan dengan agama atau mungkin yang maaf dengan politik. Ya sesuai dengan apa. Tapi kalau misalkan grup kita adalah grup yang seperti ini, pengajian seperti ini, nggak ada salahnya apa yang disampaikan oleh Bu Eli tadi, sehingga apapun yang ada di situ misalkan menyampaikan masalah apa tadi maulid, itu mungkin teman-teman kita di dalam grup ini akan mungkin apa ya, nggak mungkin dia akan menghujat. Saya kira itu saja Bu, mungkin bukan pertanyaan tapi sedikit saya dengan apa yang disampaikan Bu Eli. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu juga bisa dijadikan solusi karena perkara maulid itu kan perkara furu'iyah ya. Jadi memang komunitas ini kan macam-macam. Jadi perlu belajar tentang fikih medsosiyah ya. Fikih bermedsos, kearifan lokal. Nah, namun ketika kita men-share perkara agama, yang nge-share itu siap bertanggung jawab atas apa yang di-share-nya. Kan gitu. Nah, ketika terjadi hal-hal diskusi, kedepankan tasamuh ya. Kedepankan tadi ta'aruf, ta'awun, bukan perpecahan. Terlebih lagi siap-siap nanti 2024. Wah, ini banyak satu grup kita beda pilihan. Oh, yang kemarin tuh masih Bisa luka jadi loh. berantem ya Bu ya. Iya, waspada. Menjadi dewasa kita ya, menjadi manusia yang bersikap arif. Dengan tadi, poin 4 tadi mesti dipegang Bu, waspada ya. Jadi kalau kita memang merasa itu dalil kita ikuti berdasarkan dalil yang kita yakini. Orang lain tidak sependapat kalau masalah puluh itu tidak masalah. Ya, kalau berbeda kiblat, nah itu yang perlu kita berdebat sampai ubun-ubun. Nah, kalau perkara ini silakan, maka jangan sampai membuat kita malah terkikis dan tidak percaya lagi dengan apa yang kita yakini ya. Insya Allah.
Ada satu pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dong, Bu Ustazah. Iya Bu, Ibu ini kayaknya lihat itu ya, TPRI. Iya Ibu, silahkan. Saya ini mau nanya, waktu itu kan saya ini berangkat ke Malaysia, cuma suami lagi sakit, cuman saya nggak tanpa izin. Saya berdosa nggak? Udah gitu pas saya kemarin pas sudah meninggal, cuman pas saya lagi sholat duha sampai nangis kesegan. Itu Bu Ustazah. Merasa berdosa nggak? Cuman pas lagi malamnya malam-malamnya dibangunin, udah kamu nggak usah ini, dia bilang gitu. Kayak dibangunin sama malaikat gitulah. Itu udah Suami nggak Ibu- usah dipikirin. Suami Ibu udah meninggal? Udah meninggal. Pas lagi makanya saya merasa berdosa nggak? Saya diajak sama teman PKD di Malaysia. Cuman Pertanyaan saya, Cuman- untuk apa Ibu ke Malaysia waktu itu? Cuman diajak sama temen tanpa izin, cuman saya pergi-pergi itu aja. Udah gitu juga saya nggak pernah salaman kalau kita pas mau berangkat karena saya udah ambil wudhu duluan. Mohon maaf ya Bu Ustazah. Iya. Itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan tanpa alasan, tanpa izin. Safar seorang perempuan yang pertama dibolehkan ketika dia mencari nafkah di saat suami tidak bisa memenuhi kebutuhan nafkah. Yang kedua dia berjalan safar untuk ibadah. Ya, bahkan ibadah pun harus dengan izin suami. Karena ibadah tertinggi adalah bagaimana seorang istri mengabdi kepada suaminya. Bagaimana jika peristiwa ini sudah terjadi, suami sudah meninggal. Jangan berlarut-larut dalam rasa bersalah dan dosa. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Bagaimana jika orang yang merasa kita berbuat dosa kepadanya sudah kembali ke hadirat Allah? Justru itulah Bu. Kepedihan yang paling terasa adalah ketika kita berdosa pada orang yang sudah tidak ada di dunia. Ya, maka ini pelajaran berharga buat kita semua. Meskipun Rahman dan Rahim Allah masih selalu terbuka. Caranya yang pertama ya, mohon ampun pada Allah. Yang kedua, kalau masih ada kerabat, orang tua suami datangi, santuni mereka. Ya. Yang ketiga, bisa kita memohonkan ampun atas segala dosa-dosa pada suami, pada Allah Subhanahu wa taala dengan menyadari segala kekeliruan dan kesalahan. Tidak boleh menghukum diri sendiri karena semua dosa bisa terampuni kecuali dosa syirik pada Allah ya. Dengan cara ibu menyadari kesalahan, ini juga udah merupakan terbukanya pintu maaf ya dan ampunan. Dan insya Allah suami yang sudah kembali ke hadirat Allah diampuni segala dosanya, dimaafkan segala kekeliruannya, dan investasi istri yang soleha, balutlah dosa-dosa ibu kita semua yang merasa berdosa dengan melakukan amal soleh secara maksimal. Banyak nih kita yang merasa berdosa juga pada orang tua kita ya. Lakukan perbuatan amal soleh. Kenapa? Karena amal soleh kita akan berimbas kepada mereka yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdosa pada orang tua, tapi kita membalasnya dengan amal soleh, maka orang tua kita akan mendapatkan balasan amal soleh kita. Begitupun dengan suami. Amal-amal soleh istrinya meningkat. Dosa-dosa yang dia rasakan di masa lalu dibalasnya dengan amal-amal soleh dan dekat pada Allah, maka tercurah rahmat Allah juga pada almarhum yang telah kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ingat Bu, kematian bukan akhir dari segala-galanya. Kematian itu adalah perpindahan dan kelak di kemudian hari antara yang mati dengan yang hidup dipertautkan kembali. Suami istri begitu, dibangkitkan kembali ke berpasangannya. Inna ashabal jannatil yauma fi sugulin fakihun. Mereka ahli syurga akan memperoleh syugul. Syugul itu apa? Makna syugul, kebahagiaan yang luar biasa. Siapa? Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Mereka dengan pasangannya. Dengan pasangannya ya akan berada di kebahagiaan. Begitu juga dengan orang-orang tua kita. Begitulah kalam-kalam Allah yang bisa mengobati rasa penyesalan kita pada orang-orang yang telah kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Maksiatnya seorang anak di dunia setelah orang tuanya kembali ke hadirat Allah, dosa juga bagi orang tuanya. Ibadahnya seorang istri pada suami yang pernah didurhakainya juga mendapatkan rahmat dari Allah, pahala dari istri yang soleha buat suaminya. Begitupun anak-anak pada orang tuanya. Bangunan relasi ini nggak pernah putus Bu.
Walaupun kematian memisahkan. Karena bagi agama kita, bagi orang beriman, kematian itu adalah perpindahan menuju kehidupan yang berikutnya nanti. Faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan saleh. Ketika kita berjumpa dengan Allah, modalnya adalah amal saleh. Insya Allah kita bisa memperbaiki diri kita kembali. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, ini Ya, cukup ibu-ibu? ya. Cukup ya, karena Udah. juga sudah pukul 11. Sekarang zuhurnya cepet ya. Oh, satu lagi. Boleh satu lagi Bu Ustazah ya? Iya, mudah-mudahan ya. Singkat ya Bu ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ustazah, kalau saya suka nge-share hasil masakan saya, nggak apa-apa. Kebetulan saya hanya punya niat supaya ibu-ibu yang lain juga rajin memasak. Terus yang kedua, saya kan bisa jahit, bikin baju. Saya suka nge-share hasil jahitan baju saya. Apakah boleh Bu Ustazah? Iya. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum. Iya. Innamal a'malu binniyah. Segala sesuatu itu bergantung niatnya, ya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan manusia akan memperoleh apa yang diniatkan. Kalau niat ibu tadi nge-share makanan supaya ibu-ibu rajin masak, jangan GoFood mulu, kan kayak gitu ya. Supaya masakan ini nanti ditanya resepnya apa Mbak, aku juga kepingin. Itu kan nilai kebajikan, itu amal soleh namanya. Begitupun kalau jahitan, nanti orang banyak, bagus Mbak, boleh aku pesen. Berarti kan itu market. Ya, maka nilai manfaat yang diperoleh, maka insya Allah yang dimaksud nge-share berdosa itu adalah memperbanyak ruang gibah, membuat opini-opini yang dapat mengundang maksiat. Tapi kalau tujuan kita, motivasi kita adalah kebaikan, walaupun misalnya nanti ada komen-komen buruk, ini tidak akan mengurangi nilai pahala niat kita dari semula. Ya, sama saya juga sering nge-share. Share apa pengajian di sini. Ibu kalau ngaji juga fotonya dikirim begini. Jadi yang nggak ngaji tuh bingung. Kemarin di sana, ini di masjid. Lama-lama dia akan masuk IGD Bu yang nggak ngaji. Karena ini syiar. Tujuan saya untuk apa? Supaya nggak ngaji pengen ngaji. Ini loh ngaji nikmat. Banyak saudara. Dapat lagi guru. Kan gitu. Nikmat. Supaya mereka ada giroh untuk ngaji. Nah ini kan niatnya apa? Ya kan dikomenin kayak gimana? Nggak apa-apa ya. Siap-siap tadi. Nggak semua komen itu positif. Tapi juga ada yang negatif ya. Yang penting niat kita. Luruskan niat ya insya Allah. Baik, cukup ya Bu ya. Baik ibu-ibu, sudah pukul 11.30. Mudah-mudahan ada waktu nanti ngasih waktu supaya kita bisa foto bareng bersama Ustazah ya. Baik, terima kasih ibu-ibu semuanya untuk kehadirannya hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustazah tadi bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan Amin, ya insya Rabbal. Allah kita ketemu lagi di Kamis depan jam 9 pagi. Dan sebagai penutup mungkin akan dipimpin doa oleh Bu Ustazah. Baik. Ibu sekalian jamaah Majelis Kajian Masjid Jami Bintaro, bertemu dan berpisahnya kita karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita adalah pertemuan membawa rahmat ya. Perpisahan kita adalah perpisahan yang membawa manfaat. Hadirnya kita di sini dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala, maslahat di dunia wal akhirah. Mudah-mudahan kita sehat, bisa berjumpa lagi lain waktu dan kesempatan dengan tema yang berbeda. Bismillahirrahmanirrahim. Nastaghfirullahal azim, nastaghfirullahal azim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wa hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ajarkan kami ya Allah agar menjadi manusia yang beruntung. Beruntung menurut apa yang Engkau kehendaki ya Rabb. Bimbinglah kami ya Rabb agar selalu berada di jalan yang Engkau ridhai. Bukakan mata kami, telinga kami, hati kami, pikiran kami agar dapat melakukan sesuatu sesuai dengan ridhamu. Ajarkan pada kami bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Yang manfaat itu secara hakikat dan yang sia-sia itu tentu tidak bermanfaat. Kepadamu jua ya Allah kami mohon perlindungan atas segala hal-hal yang buruk. Karena Engkau maha mengetahui sementara kami banyak tidak tahu. Ya Allah ya Rabbana ya Karim yang maha mulia. Muliakanlah kami dari hidup sampai mati. Angkatlah derajat kami ya Allah. Pertemukanlah kami selalu dan kumpulkanlah kami bersama orang-orang yang bertakwa. Dan wafatkanlah kami dalam keadaan muslim. Allahumma ya Allah ya Rabbana ya Karim. Bimbinglah kami menjadi manusia cerdas. Cerdas menjalani kehidupan di dunia nyata dan dunia maya.
Jadikanlah setiap konten-konten yang kami keluarkan, yang kami share di dalam kehidupan kami bermedia sosial, sesuatu yang bermanfaat untuk diri dan juga bermanfaat untuk umat. Jagalah lisan kami, jagalah mata kami, jagalah pendengaran kami, jagalah hati dan pikiran kami dari hal-hal yang negatif, dari hal-hal yang tidak Engkau ridhoi, dari hal-hal yang menyakiti saudara kami. Bimbinglah telinga kami, mata kami, pendengaran kami, lisan kami, agar menjadi sesuatu yang memberikan manfaat, membawa kontribusi baik dan maslahat bagi umat. Allahumma gfir lana dzunubana wali walidina wali auladina birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah rabbal alamin. Ila liqa, sampai jumpa kembali lain kesempatan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi terima kasih Bu Ustadzah. Insya Allah kita ketemu lagi di bulan depan. Ibu-ibu yang mau foto bareng yuk sama Bu Ustadzah. Mas Andre, tolong ini mejanya tuh. Mana ini? Bentar ya, Bu, ditata ya. Bu, kita 2 kali Bu ya.